Di daerah Jawa Timur, ada seorang raja bernama Raja Brawijaya. Ia mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Dyah Ayu Pusparani. Sang putri memiliki keindahan tubuh yang sangat memesona, kulitnya lembut bagai sutra, dan wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama yang membuat semua mata lelaki tergagum. Sudah banyak pangeran datang melamar, namun Prabu Brawijaya belum menerima satupun lamaran agar tidak terjadi kecemburuan di antara pelamar yang lain. Di sisi lain, penguasa Majapahit itu juga tidak ingin menolak secara langsung karena takut mereka akan menyerang kerajaannya. Setelah berpikir keras, Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara, yaitu ia akan mengadakan sayembara yang dapat diikuti oleh semua pemuda dari semua kalangan, bahwa barang siapa yang berhasil merentang busur sakti Kiai Garudayeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang berhak mempersunting putrinya. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk menyampaikan pengumuman tersebut kepada seluruh rakyatnya, termasuk kepada para raja dan pangeran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Saat itu, semua rakyat berkumpul. Mulai dari yang muda hingga tua, dari anak kecil hingga orang dewasa, semua datang berbondong-bondong untuk mendengar pengumuman. Pengumuman, Baginda Raja Brawijaya akan mencari calon suami untuk putri Dyah Ayu Pusparani. Oleh karena itu, Baginda mengadakan sayembara yang dapat diikuti oleh semua pemuda dari berbagai kalangan. Bagi siapa saja yang dapat merentangkan busur sakti Kiai Garudayeksa dan sanggup mengangkat gong besar Kiai Sekar Delima akan dinikahkan dengan putri Pusparani. Setelah mendengar pengumuman itu, semua pemuda tertarik untuk mengikuti sayembara. Para pemuda dari berbagai kalangan berlomba-lomba melatih diri agar dapat memenangkan sayembara. Ada yang berlatih memanah, ada pula yang berlatih mengangkat batu-batu gunung yang ukurannya sangat besar dan berat. Mereka sangat ingin menjadi pendamping putri nan cantik jelita. Pada saat yang telah ditentukan, para peserta dari berbagai negeri telah berkumpul di lapangan Istana Kerajaan. Prabu Brawijaya pun tampak duduk di atas singgasananya dan didampingi oleh permaisuri dan putrinya. Setelah busur Kiai Garudayeksa dan gong Kiai Sekar Delima disiapkan, Prabu Brawijaya segera memukul gong pertanda acara dimulai. Satu persatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kesaktiannya untuk merentang busur dan mengangkat gong tersebut, namun tak seorang pun yang berhasil. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mendapat musibah. Ada yang patah tangannya karena memaksakan diri merentang busur sakti itu, dan ada pula yang patah pinggangnya ketika mengangkat gong besar dan berat itu. Ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong untuk menutup sayembara itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berkepala lembu hendak mengandu keberuntungan. "Ampun, Gusti Prabu. Apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" pinta pemuda itu. "Hai, pemuda aneh. Siapa namamu?" tanya Prabu Brawijaya. "Nama saya Lembu Suro," jawab pemuda itu. Semua orang yang hadir menyaksikan sayembara itu tampak aneh melihat penampilan Raden Lembu Suro yang berbeda dengan pemuda pada umumnya. Lembu Suro pun menyanggupi persyaratan itu. Dengan kesaktiannya, ia segera merentang busur Kiai Garudayeksa dengan mudah.
Keberhasilan Lembu Suro itu diiringi oleh tepuk tangan para penonton yang sangat meriah. Sementara itu, Putri Diah Ayu Pusparani terlihat cemas, karena ia tidak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu. Ketika Lembu Suro menghampiri gong sekar delima, semua yang hadir tampak tegang, terutama sang putri. Ia sangat berharap agar Lembu Suro gagal melewat ujian kedua itu. Tanpa diduganya, pemuda berkepala lembu itu ternyata mampu mengangkat gong sekar delima dengan mudah. Tepuk tangan penonton pun kembali bergema, sedangkan Putri Diah Ayu Purpasari hanya terdiam. Hatinya sangat sedih dan kecewa. "Aku tidak mau bersuami orang yang berkepala lembu," seru sang putri seraya berlari masuk ke dalam istana. Mendengar ucapan putrinya itu, Prabu Brawijaya langsung terkulai karena telah mengecewakan putrinya. Namun sebagai seorang raja, ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabatnya. Dengan demikian, Putri Diah Ayu Pusparani harus menerima Lembu Suro sebagai suaminya. Hadirin sekalian, sesuai dengan janjiku, maka Lembu Suro yang telah memenangkan sayembara ini akan kunikahkan dengan putriku, seru Prabu Brawijaya. Seluruh peserta sayembara pun berlomba-lomba memberikan ucapan selamat kepada Lembu Suro. Sementara itu, di dalam istana, Putri Diah Ayu Pusparani menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar. Ia tidak mau makan dan minum. Melihat tuannya sedang sedih, seorang inang pengasuh berusaha membujuk dan menasehatinya. "Ampun, Tuan Putri. Jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembu Suro, sebaiknya Tuan Putri segera mencari jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba," ujar inang pengasuh. Mendengar nasihat itu, sang putri langsung terperanjat dari tempat tidurnya. "Kira-kira, apa yang tidak bisa ia lakukan ya, Emban?" tanya sang putri. "Begini saja. Bagaimana jika Lembu Suro harus membuat sebuah sumur di puncak Gunung Kelut? Sepertinya hal itu sangat tidak mungkin terwujud karena Gunung Kelut merupakan gunung berapi. Jadi, tidak mungkin terdapat mata air di dalamnya," usul Emban. "Baiklah, Emban. Aku akan mengajukan syarat itu kepada Lembu Suro." "Terima kasih atas saranmu," ucap sang putri. Akhirnya Diah Ayu Pusparani datang menemui Lembu Suro yang sudah sejak lama menunggu kedatangannya. Dengan tetap bersikap manis, sang putri memberikan selamat atas keberhasilan Lembu Suro memenangkan sayembara. Lembu Suro yang sakti kemudian meminang sang putri. Namun, sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, Putri Diah Ayu Pusparani mengajukan syarat yang disarankan sang Emban. "Demi cintaku padamu, akan kulakukan syarat itu," ucap Lembu Suro kepada sang putri. Kemudian, pergilah Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Dengan kesaktiannya, Lembu Suro ternyata berhasil membuat sebuah lubang yang sangat dalam. Melihat hal itu, Putri Diah Ayu tampak bingung. Baginda Brawijaya pun mengetahui kegundahan putrinya. Sebenarnya, Baginda Brawijaya juga tidak rela jika putri sematawayangnya harus menikah dengan Lembu Suro yang berwajah aneh. Sang putri akhirnya meminta bantuan ayahandanya untuk mencegah pernikahan itu. "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Putri tidak mau menikah dengan Lembu Suro,
keluh sang putri dengan bingung. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk yang kedua kalinya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Lembu Suro. "Pengawal, timbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan besar," seru Prabu Brawijaya. Tak seorang pun pengawal yang berani membantah. Mereka segera melaksanakan perintah rajanya. Lembu Suro yang berada di dalam sumur berteriak-teriak meminta tolong. "Tolong! Tolong! Jangan timbun aku dalam sumur ini!" Demikian teriakan Lembu Suro. Pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Suro. Mereka terus menimbun sumur itu dengan tanah dan bebatuan. Dalam waktu sekejap, Lembu Suro sudah terkubur di dalam sumur. Meski demikian, suaranya masih terdengar dari dalam sumur. Lembu Suro melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri karena sakit hati. "Wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulungagung menjadi daerah perairan dalam." Dalam waktu singkat, sumur itu kembali rata dengan tanah. Alhasil, Lembu Suro terkubur di dasar lubang itu. Namun, karena Lembu Suro adalah orang yang sakti, ia pun masih sempat untuk mengancam Baginda Brawijaya. "Hei Baginda Brawijaya, kau benar-benar licik. Meskipun kau berhasil menguburku, aku tetap bisa membalasmu. Kau hanya bisa mengubur jasadku, tapi jiwaku masih bisa bebas. Ingatlah, setiap 2 windu sekali, aku akan membalaskan dendamku. Akan aku rusak tanah dan seluruh yang hidup di kerajaanmu." Dalam sumpahnya, Lembu Suro berjanji bahwa setiap 2 windu sekali dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyatnya menjadi ketakutan. Berbagai usaha pun dilakukan untuk menangkal sumpah Lembu Suro tersebut. Ia memerintahkan para pengawalnya agar membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh, kini telah berubah menjadi gunung bernama Gunung Pegat, dan menyelenggarakan selamatan yang disebut dengan Larung Sesaji. Meski demikian, sumpah Lembu Suro tetap juga terjadi. Setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap hal itu merupakan amukan Lembu Suro sebagai pembalasan dendam atas tindakan Prabu Brawijaya dan putrinya. Demikian kisah legenda Gunung Kelut dari daerah Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini, masyarakat Kediri, khususnya masyarakat Desa Sugihwaras, secara rutin, yaitu setiap tanggal 23 Syuro, menyelenggarakan acara selamatan Larung Sesaji di sekitar kawah Gunung Kelut.